Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Perkenalkan akhi fillah, saya Rizky Putra Perdana dari Fakultas Bisnis Ekonomi Islam, jurusan Ekonomi Syariah angkatan 20A. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang ada di Indonesia. Sejarah peradaban Islam di Indonesia dimulai sejak abad ke-13. Ketika para pedagang muslim pertama kali di wilayah ini, para pedagang tersebut berasal dari berbagai wilayah, termasuk Arab Saudi, Gujarat, dan Jawa. Nah, mereka sendiri datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia atau yang sebelumnya disebut dengan Nusantara. Yang pertama, menurut Zainal Abidin Abbas, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, 684 Masehi. Pada tahun tersebut datang seorang pemimpin Arab ke Tiongkok dan sudah mempunyai pengikut dari Sumatera Utara. Menurut Dr. Hamka, poin yang kedua adalah agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 674 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah yang ditemukan di Tiongkok, saat itu datang seorang utusan raja Arab yang bernama Taceh, kemungkinan Muawiyah bin Abu Sufyan, ke kerajaan Holing atau Kaling-Kalingga untuk membuktikan keadilan dan kemakmuran serta keamanan pemerintah Ratu Sima di Jawa. Menurut Junaidi Parinduri, agama Islam sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 670 Masehi. Karena di Barus Tapanuli didapatkan sebuah makam yang berangka Ha-Mim. Selama abad ke-14 hingga abad ke-16, sejarah peradaban Islam di Indonesia terus berkembang pesat. Berbagai kerajaan muslim muncul di wilayah ini. Di antaranya adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Banten. Sedangkan perkembangan agama Islam sendiri di Indonesia sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dibagi menjadi beberapa fase, 3 fase. Yang pertama adalah singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama negara Cina. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita-berita asing juga adanya makam-makam pahlawan Islam. Dan yang fase ketiga adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Nusantara. Peradaban Islam pada abad ke-17 hingga pada abad ke-18 semakin memperkuat posisinya di Nusantara atau yang sering kita kenal pada saat ini ialah Indonesia. Sebagai pusat-pusat kebudayaan dan pendidikan Islam muncul di wilayah ini. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor di Jawa Timur dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung di Jawa Barat. Sejarah peradaban Islam pada abad ke-19 sampai ke abad 20 terus bertumbuh dan berkembang di Nusantara. Banyak tokoh-tokoh Islam terkemuka muncul di wilayah ini. Di antaranya adalah Haji Saman Hudi, Haji Agus Salim, dan Haji Misbah. Meskipun sejarah peradaban Islam di Indonesia telah berlangsung selama 7 abad, akan tetapi nafas perjuangan Islam sendiri masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, itulah pemaparan singkat terkait tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Saya Rizky Putra Perdana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.